Tinggal kita taruh aja misalkan lantai, kita taruh lantai ini, lalu kita klik 2 kali, 1 sampai atas itu harus ada nempel di bagian atas, lalu 2. Nah, berkaca 3,828 meter. Jadi jarak ini sampai ke atas itu 3,8. Ini untuk pengukuran tinggi. Misalkan kita mengukur dalamnya air dari lantai ke bawah, ini nanti akan baca. Mengukur panjangnya jembatan horizontal. Ini kamu ngapain tidur? Sakit? Sakit apa? Sudah, sakit nggak? Jadi hubungan Pak. Oh iya, silakan. Jangan tidur. Saya jelasin. Oke, perhatikan. Mengukur panjang jembatan pakai garis ini, dari ukur ini kita tembak sama itu ada, lalu yang kedua panjangnya 7,02 meter. Jadi alat ini bisa ke atas, bisa miring, bisa horizontal, bisa ke bawah. Jadi kita tidak perlu bawa meteran, lalu kita ukur selama. Jadi alat ini. Jadi kalau horizontalnya berapa, sana berapa, tingginya sana setara juga. Tapi itu kan ngumpulnya dari ujung lensanya apa dari? Kebetulan ini saya setel dari bawah. Ini kan bisa disetel dari atas. Ini saya setel dari bawah supaya ini lebih gampang. Oke ya, ini nggak ada. Ini 4,8. Kalau begini, nah ini 15 derajat, ini 96 derajat terus. Kalau vertikal ini 90, 85 derajat. Jadi alat ini canggih, tapi alat ini supaya bisa misalnya diletakkan di atas tripod. Nah, tripodnya nggak ada. Tahu nggak tripod? Tahu Pak. Dan kamera itu ada di sini. Lalu nanti bisa di kemana saja bisa. Jadi alat ini bisa untuk pengukuran vertikal, horizontal, dan miring. Oke, saya tutup dulu ini. Operet, nanti kamu harus kita periksa operetnya. Dan alat operet untuk pelanggan operet nanti saya bawakan dari rumah nanti tinggalnya. Jadi namanya kita buat masak meter. Kalau waterpass di kita, ya nanti kita cek kita berapa panjang atau kita akan berapa kemiringan dari waterpass. Nah sebelum kita lakukan pengukuran kita cek berapa panjangnya. Panjangnya ya kita lakukan dulu ini. Nah setelah ini, lalu kita dari sini, ini kita dorong aja. Nah ini misalkan sampai sini berhenti. Panjangnya kita lihat di sini 3,2. Jadi gampang. Kalau ini gampang semua orang bisa ini ya. Oke. Nah berikutnya akan pengukuran penampang jembatan. Mengukur jembatan itu profilnya apa yang diukur? Ya BF-nya kan. BF itu ada DB dan D, LF dan ada HB. Kalau HB bisa pakai meteran, jadi harus ada meteran. Sigma ini. Jadi ini kita hidupkan, ini sudah hidup. Nah, setelah tinggal geser ini saja. Nah, gitu. Bacanya tadi mana? Oh, udah di bawah ya, nggak apa-apa. Misalkan ini berapa sih? Tinggal ini misalkan CF, tinggal kita tinggal buat. Nah, ini 1,54. Ya, saya kira ini juga gampang. Memang semua orang bisa ya. Punya I kan? TF-nya bisa pakai ini. Pakai apa? Nampaknya di atas dan bawah. Misalkan baloknya balok vertikal atau balok diagonal kan atas dan bawah, nggak mungkin kita ke atas, nggak mungkin kita ke bawah. Pakai apa? Ya pakai ini. Apa itu Pak namanya? Nah, di sini ada alat namanya ultrasonic thickness guide. Ultrasonic thickness guide. Jadi alat mengukur ketebalan. Ketebalan apa?
nanti segala akan nggak bisa, harus pakai ini. Ukurnya, gimana caranya? Nah, ini kita pasangkan alatnya. Hati-hati, jadi harus berhati-hati karena ini kecil. Kita coba sampai dia implek. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati. Nanti kalau kita boleh kita putar, karena kita mencari lubangnya. Kita putar sampai ini. Nah, jadi di sini ada selnya yang kecil itu yang mencari lubangnya. Kalau sudah, nih, ini harus kita bersihkan. Nanti sudah selalu, karena sensornya dari sini. Kalau ini tidak kita bersihkan rusak ya tidak dimakan. Oke, terus berikutnya harus kita hidupkan. Ini ada yang perintahnya on. Nah ini yang kanan kita hidupkan. Nah, dia akan baca 5926 itu adalah kode dari pabrik. Lalu bagaimana? Gampang. Alatnya ini ya besinya juga pada ya kalau ada, nah ini harus kita pencet dulu. Aduh ya harus pakai Belum maksudnya. Oh itu gimana? iya harus dikasih gel. Nah ini tarik, nah yang ini. Nah ini, nah setelah itu kita tempel. Nah, ya sama lu tadi. Kayak bebek. Nah, itu berapa itu? 2,5. Jadi ini mili. 2,5. Jadi sederhana. Ini. Jadi iya, jadi sama dengan yang tadi Pak, sama pakai gel. Gelnya juga gampang sih. Oke ya. Seperti ini sudah nggak masalah. Oke, nanti ini digunakan ada jembatan, lalu panjangnya misalkan ini 60 meter, misalkan 60 meter. Lalu akan kita uji, yang kita uji letupan di tengah bentak. Pertanyaan saya, berapakah syaratnya letupan di tengah bentak? 800 L. Itu syarat. Itu dari SNI ya. Oke, bagaimana cara ujinya? Pertama, akan saya pasang di kepala jembatan atau pilar. Jadi kalau jembatannya banyak, pilarnya kan kita pasangnya di pilar di tengah. Tapi kalau jembatannya hanya satu, ya di kepala jembatan itu laser level. Ini kita pasang. Bagaimana masangnya? Nah, caranya seperti ini. Jembatan, terus sebelah kiri. Nah, setelah itu perhatikan ini lasernya. Kita angkat. Lalu ini kita cek dulu. Nah ini ada baterainya. Baterainya nanti jangan pakai yang 7. Yang itu mbak. Tapi saya sudah pesen sama 3 biji 2 dan 1 saya suruh yang hitam. Saya kira kalau biji telur 2 shotgun dan 5 kaliber dan 50 ada 1.000. Ini harganya karena mahal. Harga yang ini tuh mahal, yang hitam ya. Ini nanti diganti, jangan ini. Biasanya kalau ini terakhirnya nggak baca karena kurang kuat ya, nggak bisa panjang, misalkan sampai 30 meter aja nggak kuat ini. Nah setelah kita pasang ini ada tanda plus minus ya, jadi jangan lupa ini tanda plus minus ada, jangan terbalik ya. Ini di sini. Nah setelah itu kita masukkan, lalu kita kunci ke kanan. Sudah, setelah itu kita pasang. Ini pasang biar kelihatan. Oke, dipasang di sini. Ini ada alatnya dari bawah. Lalu ini diputar lagi. Nah, jadi yang putar tangannya aja. Lalu orang laki-laki. Sudah. Nah setelah itu ini namanya reservoir. Ini namanya lastometer yang di kepala jembatan. Ini reservoir ini harus kita pasang di tengah. Ini masangnya. Ini kita pasang di sini. Ini. Lalu nah kalau ini
jangan sekali-kali mindah laser dalam kondisi hidup. Kenapa? Rusak. Kenapa? Karena di sini dia muter itu, di sini ada magnet di bawahnya yang muter. Kalau kita miringkan, dia langsung menempel di dinding, itu yang bikin rusak. Sehingga nggak boleh kita memindahkan laser dalam kondisi hidup. Kalau mau kita pindahkan, apa kita matikan dulu? Ya, jangan sampai salah nanti. Setelah itu alatnya itu kita bawa. Jadi kalau ini tadi di pinggir, ini ada di tengah. Di tengah bentak, masuk pasang, ini di lantai yang tengah. Lalu setelah itu kita baca. Nah, ini kita hidupkan dulu. Ini kita hidupkan. Nah, itu. Nah, itu sudah hidup. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini yang mana aja? Nah, itu. Nah, kurang naik. Nah, kurang turun. Nah, oke, pas. Nah, itu pas. Nah, setelah itu kita baca berapa ini? Ternyata ini di ketinggian ini 13 ya. 13. Ternyata 1,3 meter. Nah, pengujian ini dalam kondisi apa? Ini nggak ada mobil, nggak boleh ada mobil. Jadi di sini nanti harus kita pasang alat untuk menjaga supaya mobil nggak lewat. Kebetulan di jembatan Dekan Mekdi itu kan ada jalan pintasnya. Jadi mobil diarahkan dalam satu arah. Itu bisa jadi kosong. Nah, setelah kita baca, setelah itu satu mobil yang besar itu suruh lewat. Dari sini ada mobil besar suruh lewat, lalu suruh berhenti di sini. Setelah berhenti, ini tentunya berubah turun kan? Nah, berubah turun berarti ini makin ke bawah ya. Nah, turun lagi, terus kita baca dan seterusnya. Akhirnya apa? Ada perbedaan antara berapa tadi 12, 13 sama 12, katakan 12,9, berarti 10 mili kan? Itu. Berarti deltanya 10 mili. Kalau mobilnya besar lagi, bisa saja deltanya 2 mili, 6 mili. Ya, jadi artinya apa? Bahwa Anda nanti harus ada bagian yang mengatur mobil. Waktu uji ini, di sini kita pasang alat, kita atur, kita pilih mobil yang besar, pembawa muatan besar boleh lewat, tapi yang kecil nggak boleh lewat. Gitu. Oke, paham ini? Oke. Nah, kita matikan dulu. Nah, setelah itu, bagaimana kita melakukan analisis? Kita matikan dulu, taruh di sini. Nah, setelah data kita dapatkan, ini kita matikan lagi. Sudah mati. Setelah mati, ini kita lepas lagi. Kita taruh lagi. Nah, pembacaan data selesai. Sekarang bagaimana kita mengulangnya? Mengulangnya kita di sini. Oke, urutannya 6 cm misalkan. Lalu setelah kita hitung berapa sih beratnya, L-nya, load-nya adalah IBL plus ILLB. ILL kan peraturan kan 0,9. Kalau jembatan 30 meter. Kalau jembatannya 90 meter sekitar 7,2, 0,72. Tapi kalau jembatan 9 itu 0,9 ton per meter persegi. B lebar jembatan, L panjang jembatan. Oke, ditambah dengan PLL 4,9. Kalikan B, nggak dikalikan kejut, karena kejut itu hanya untuk mendesain. Kejutnya 1/4 jangan digunakan. Jadi yang kita gunakan ini ketemulah berat totalnya 412